Microsoft Access adalah program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola database. Nah, untuk membuat database itu, kita akan membuatnya melalui Microsoft Access. Di sini kita akan membuka Microsoft Access 2016 untuk membuat data sebagai masukan. Kita klik Microsoft Access 2016. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik Bank Desktop Database, kemudian beri nama file dan disimpan pada folder yang mudah dicari. Setelah itu klik Create. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel itu, kita bisa klik View, kemudian Dataset View. Nah, setelah itu kita beri nama tabel tersebut. Saya memberi nama tabel nilai. Setelah itu klik OK. Kemudian muncul seperti ini. Kita bisa isi file name-nya, kemudian data type, deskripsinya kosong. Kita mulai dari nomor, data type auto number, kemudian nama, data type short text, ukuran menyesuaikan. Kemudian kita isi mata pelajaran atau mata kuliah yang akan kita ambil nilainya. Misal akuntansi. Data type number, kemudian perpajakan, data type-nya number, kemudian komputer, data type-nya number, kemudian ada statistika, data type-nya number, kemudian ada PKN, data type-nya number juga, dan kemudian tidak lupa menambahkan kolom jumlah, data type number, dan rata-rata, data type number. Berupa number karena angka yang disajikan dan berupa soket karena abjad yang disajikan. Setelah itu kita dapat klik tabel, kemudian save. Setelah itu kita dapat melihatnya melalui dataset view. Nah, setelah seperti ini ada nomor, nama, akuntansi, perpajakan, komputer, statistika, PKN, jumlah, dan rata-rata, kemudian kita close. Setelah itu kita akan membuat query. Nah, untuk membuat query, kita klik tabel nilai, kemudian create, kemudian query design. Setelah muncul seperti ini, kita add saja. Kemudian kita close, kita masukkan pada field. Kita masukkan seperti tabel sebelumnya. Urut mulai dari nomor, nama, mata kuliah, akuntansi, perpajakan, komputer, statistika, PKN, jumlah, dan rata-rata. Kemudian setelah itu kita akan membuat rumus dalam penjumlahannya agar setelah kita mengisi nilai-nilai agar terjumlah secara otomatis. Nah, di sini rumusnya adalah titik 2, kemudian kurung buka lagi, masukkan mata kuliah yang akan dijumlahkan. Tidak lupa untuk menggunakan plus pada antara kedua mata kuliah tersebut. Setelah seperti ini, kita bisa klik enter. Kemudian
kita akan membuat rumus yang sama pada rata-rata. Kita bisa copy paste saja pada tabel jumlah, kemudian kita pindahkan, kita copy ke tabel rata-rata. Untuk membuat tabel rata-rata, kita tambahkan bagi. Kita akan membagi menjadi 5. Kita akan bagi 5 karena mata kuliah yang diambil ada 5, maka dibagi 5 untuk menemukan rata-ratanya. Setelah itu klik enter, kemudian kita save. Kita beri nama query nilai. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita bisa lanjut untuk ke tahap berikutnya. Sampai sini belum ada kesulitan. Kita close, kemudian kita klik query nilai, kemudian kita klik create, kemudian from. Di sini kita akan membuat from. Nah, untuk membuat from di sini kita dapat mengaturnya antara nomor, nama, dan mata kuliah itu. Nah, untuk mengatur tabel tersebut, kita bisa klik arrange, kemudian kita klik tabel tersebut, kemudian split horizontal. Di sini saya menggunakan manual. Nah, untuk cara lebih cepatnya juga bisa, tapi di sini saya manual. Kita urutkan. Setelah itu setelah sudah urut seperti ini, kita bisa menampilkannya. Tidak lupa untuk klik save. Namanya query nilai 1 agar membedakan. Nah, setelah itu kita dapat mengeditnya. Atau pertama kita beri tombol save dan add. Nah, untuk memberi tombol kita dapat klik desain, kemudian cari menu yang tertulis tabel, kemudian klik, pilih record option, pilih save, kemudian next. Kita menggunakan teks, kemudian finish. Setelah itu kita akan membuat add, melakukan hal yang sama, kemudian pilih record optional, kemudian add new record, next, kemudian text, next, finish. Nah, kita bisa mengaturnya, diatur sesuai kemauan, mau taruh di mana saja. Setelah itu kita lihat melalui form view. Nah, beginilah tampilannya. Kita bisa save, kita bisa add dengan mengklik gambar yang sudah dibuat tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisi query nilai. Di sini saya akan mengisi nama Amanda, nilai akuntansi misalnya 5.
97. Kemudian perpajakan nilainya 90, kemudian komputer 95, statistika 88, PKN 92. Nah, secara otomatis akan menjumlah dan rata-rata akan muncul dengan sendirinya karena sudah menggunakan rumus yang tadi sudah dibuat. Kemudian kita bisa save, kemudian add record, kita akan merecord lagi. Misal kita kasih nama ST. Kemudian nilai akuntansi 98, perpajakan 92, komputer 95, statistika 88, PKN 90, jumlah dan rata-rata akan otomatis muncul. Kemudian save, add new record. Nah, kita akan masukkan nama PT, nilai akuntansi 90, perpajakan 97, komputer 95, statistika 95, PKN 88. Nah, ini akan secara otomatis sudah menjumlah dan merata-rata. Kita bisa save, kemudian add record. Setelah itu kita bisa klik save. Nah, ketika sudah save, kita dapat melihatnya pada tabel nilai. Nah, ini tabel nilai yang tadi sudah kita record. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa klik query nilai. Nah, di sini sudah terdapat jumlah dan rata-ratanya. Ini tabel yang sudah dibuat. Untuk tampilan lebih lanjutnya lagi, kita dapat mereport. Nah, agar tampilan tabel tersebut dapat disajikan dengan baik. Untuk mereport, kita dapat melakukan dengan pertama kita close dulu tabel-tabel ini, kita close. Kemudian kita klik query nilai 1, kita klik create, kemudian report wizard. Kita pindahkan tabel tersebut ke sebelah kanan tabel yang kosong. Kita klik, kemudian next, kita pilih nomor ascending, kita urutkan dari atas ke bawah, kemudian kita next, kita pilih tabular, layang tabular, orientation, portrait, kita next, kemudian finish the report, selanjutnya finish. Ya, beginilah tampilan setelah jadi. Ini report query nilai, kita bisa mengeditnya, kita bisa mengganti atau memindahkan posisi dengan klik kanan, kemudian design view. Nah, di sini kita dapat mengubahnya sesuai dengan keinginan kita. Misal ada yang kurang penulisan atau dalam
hal lainnya. Kita bisa mengubah tema, mengubah warna, kita bisa mengubah tulisannya juga. Kalau sudah kita set, kita dapat melihatnya. Nah, jika masih ada yang salah, kita dapat mengeditnya lagi dengan klik kanan seperti tadi, kemudian desain view. Kita ubah query nilai menjadi data nilai mahasiswa. Kita save, kita lihat view, kemudian report view. Nah, begini tampilan Microsoft Access data kita yang sudah jadi. Terima kasih, semoga bermanfaat.